Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai analisis kasus regresi linear berganda dengan judul pengaruh harga produk dan pendapatan terhadap keputusan pembelian produk kosmetik merek Wardah di Senja Kosmetik Teluk Jambe pada bulan November 2022. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan nama anggota beserta tugasnya. Pertama, ada Rifki Aprianto yang bertugas sebagai pemateri, ada Muhammad Wildan sebagai pemateri, adapun Santi Oktavia tugasnya mengelola hitungan SPSS, adapun Tanti Widya sebagai editing video dan penataan PowerPoint. Baik, berikut merupakan data SPSS terhadap keputusan pembelian produk kosmetik merek Wardah di Senja Kosmetik Teluk Jambe pada bulan November 2022. Baik, di sini ada X1. X1 merupakan harga pokok, X2 yaitu pendapatan, dan Y merupakan keputusan pembelian. Dari output SPSS tersebut dalam metode enter. Apa sih itu metode enter? Metode enter merupakan hasil semua variabel bebas yang dilibatkan dalam bentukan persamaan regresinya. Untuk menentukan variabel yang diambil harus sesuai uji signifikasinya. Variabel tersebut ada mengenai pendapatan dan harga produk. Selanjutnya ada persamaan regresi linear berganda dengan rumus persamaan regresi Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah tak terhingga ditambah Bn dikali Xn. Bisa dilihat dari hasil SPSS-nya, signifikannya itu adalah 1, jadi Persamaannya adalah Y sama dengan 29,28 dikurangi 0,19X. Selanjutnya kita lanjut dengan tabel kedua, yaitu membandingkan nilai signifikan p-value dengan alfa 0,05. Dari hasil output tersebut dapat diketahui bahwa nilai signifikan atau sig untuk harga produk variabel X1 berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian karena 0,00 kurang dari 0,05, dan nilai signifikan sig untuk pendapatan variabel X2 juga berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian karena 0,000 kurang dari 0,05. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi membandingkan nilai signifikansi dengan p-value dengan alfa 0,05. Perlu teman-teman ketahui, pengambilan keputusan suatu hipotesis statistik dapat dilakukan dengan membandingkan nilai statistik uji dengan nilai kritis yang diperoleh dari tabel. Hal inilah yang sering diterangkan dalam buku-buku statistik. Namun sebagian besar penelitian menggunakan p-value untuk mengambil keputusan, di mana p-value merupakan peluang yang digunakan untuk mengukur apakah kita memiliki cukup bukti untuk menolak hipotesis nol atau tidak. Untuk pengambilan keputusan dengan p-value, kita akan membandingkan p-value dengan signifikansi yang kita gunakan. Jika p-value kurang dari signifikansi yang kita gunakan, maka kita dapat simpulkan hasil dari tabel ANOVA tersebut. Dari hasil output tersebut dapat diketahui bahwa nilai signifikan untuk harga produk dan pendapatan
variabel X1 dan variabel X2 berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian karena 0,00 kurang dari 0,05. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis koefisien korelasi. Analisis korelasi adalah mengukur suatu tingkat atau suatu kekuatan hubungan linear antara dua variabel. Koefisien korelasi R merupakan indeks atau bilangan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel. A. Pengujian koefisien korelasi hubungan simultan. 1. Pengujian koefisien korelasi X1 dan X2 terhadap Y. Dalam tabel model summary di atas, R adalah 1,000, R square 1,000, adjusted R square adalah 1,000, standard error of the estimate adalah 0,000. Hasil dan kesimpulan hasil analisis korelasi R menunjukkan bahwa korelasi antara harga produk X1 dan pendapatan X2 terhadap keputusan pembelian Y adalah sebesar 1,000. Nilai korelasi bertanda positif yang menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi antara variabel terikat adalah searah. Artinya, jika harga produk semakin naik, maka keputusan pembelian akan naik. Berdasarkan kriteria interpretasi koefisien korelasi, nilai korelasi sebesar 1,000 termasuk dalam kategori kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara harga produk X1 dan pendapatan X2 terhadap keputusan pembelian atau Y. Baik, di sini ada pengujian koefisien korelasi hubungan parsial. Pengujian koefisien korelasi X1 terhadap Y. Dalam tabel model summary, R sebesar 0,502, R square sebesar 0,252, adjusted R square sebesar 0,211, standard error of the estimate sebesar 6,763. Hasil dan kesimpulan hasil analisis korelasi R menunjukkan bahwa korelasi antara harga produk terhadap keputusan pembelian adalah sebesar 0,502. Nilai korelasi bertanda positif yang menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi antara variabel terikat adalah searah. Artinya, jika harga produk semakin naik, maka keputusan pembelian akan naik. Berdasarkan kriteria interpretasi koefisien korelasi, nilai korelasi sebesar 0,502 termasuk dalam kategori kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara harga produk terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya, pengujian koefisien korelasi X2 terhadap Y. Dalam tabel model summary, R sebesar 0,124, R square sebesar 0,015, adjusted R square adalah
minus 0,039. Standard error of the estimate sebesar 7,761. Hasil dan kesimpulan hasil analisis korelasi. R menunjukkan bahwa korelasi antara pendapatan terhadap keputusan pembelian adalah sebesar 0,124. Nilai korelasi bertanda positif yang menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi antara variabel terikat adalah searah. Artinya, jika harga produk semakin naik, maka keputusan pembelian akan naik. Berdasarkan kriteria interpretasi koefisien korelasi, nilai korelasi sebesar 0,124 termasuk dalam kategori lemah, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang lemah antara pendapatan terhadap keputusan pembelian. Analisis koefisien determinasi. A. Pengujian koefisien determinasi hubungan simultan. Pengujian koefisien determinasi X1 dan X2 terhadap Y. Hasil dan kesimpulan dari hasil output di atas diketahui bahwa R² sebesar 1000, artinya kontribusi harga produk atau X1 dan pendapatan atau X2 terhadap keputusan pembelian atau Y sebesar 100%. Maka keputusan pembelian tidak dipengaruhi oleh variabel luar. B. Pengujian koefisien determinasi hubungan parsial. Pengujian koefisien determinasi X1 terhadap Y. Hasil dan kesimpulan dari output di atas diketahui bahwa nilai R² sebesar 0,252. Artinya kontribusi harga produk X1 terdapat terhadap keputusan pembelian variabel Y sebesar 25,2%, sedangkan sisanya sebesar 74,8%. Keputusan pembelian dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti. Selanjutnya ada pengajuan koefisien determinasi X2 terhadap Y. Hasil dan kesimpulan dari output di atas diketahui bahwa R² sebesar 0,015, artinya kontribusi pendapatan atau X2 terhadap keputusan pembelian atau Y sebesar 1,5%, sedangkan sisanya sebesar 98,5%. Keputusan pembelian dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti. Sekian dan terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.